Pemirsa, memiliki rumah yang mewah dan nyaman merupakan impian setiap orang, tak terkecuali para selebriti tanah air. Melalui kanal YouTube pribadinya, YouTuber Atta Halilintar menggerebek rumah salah satu sahabatnya di dunia hiburan, yakni Al Ghazali. Bertempat di Jakarta, Atta pun mendatangi rumah yang ditinggali Al Ghazali. Saat datang, Atta tak hanya disambut oleh Al, Atta juga disambut Bunda Maya Estianty. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Gerebek Rumah. Ya, hari ini kita gerebek rumah temanku, yaitu rumahnya Al Ghazali dan Bunda Maya ya guys ya. Assalamualaikum, ini dong pintu. Wah, keren pintunya kebuka aja gitu. Waalaikumsalam. Apa kabar bro? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bunda, apa kabar? Sehat. Ini bagus banget ya, beda sama desain Bunda rumah yang di sebelah ya dulu. Oh, kalau dulu kan emang itu masih rumah yang belinya emang udah begitu. Atta pun diajak berkeliling rumah. Dalam video terlihat Maya menunjukkan kamar yang ditempati salah satu putranya yaitu El Rumi. Tak hanya itu, Atta juga sempat berbincang dengan Al dan mengupdate perihal hubungan asmara Al. Benarkah pasca putus hubungan asmara dengan Alisa Daguis, Al sudah punya kekasih baru? Kalau ini apa? Kamarnya El, karena El yang belum punya kamar, jadi di sini dulu dia masuk ke kamarnya El. Oh, wih, ini yang desain siapa Bun? Orang bule. Orang bule? Iya. Dia yang pengen menghadiahkan desain untuk aku gitu loh. Oh ini? Iya. Suami yang desain ini? Bukan suami. Yang nyari desainernya? Yang nyari desainernya gitu loh. Di kamarnya El. Luar biasa. Gimana kabarnya Al? Baik? Siapa gue? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak baik gue nggak di sini. Oke. Jadi deket sama siapa sekarang? Waduh. Deket sama Atta tuh. Oh, bukan. Yang anu apa? Ini itu maksudnya lawan jenis ada nggak dekat? Kalau Bunda? Oh, udah ada. Enggak, Oh, udah enggak. ada. Emang kalau dia punya cewek harus ngomong sama Bunda apa Enggak, enggak? biasanya dia kalau udah verb sama siapa gitu, dia pengen jadian sama cewek, biasanya dia suka kenalin. Oh gitu? Terus dia selalu kayak, yang ini boleh nggak? Dia bawa tuh. Kalau lagi PDKT? PDKT juga kadang-kadang diajak sama dia gitu loh. Tapi yang PDKT yang udah pengen serius ya, Berarti yang kemarin nggak jadi udah sebelumnya? Udah nggak jadi itu? nggak jadi. Nggak jadi ya. Jadi mau balikan lagi apa? Biasanya kan langsung kalau putus nyambung. Tergantung di atas aja. Tak hanya menunjukkan kamar anak-anaknya, Maya juga menunjukkan kamar pribadi yang sering ditempati saat berkunjung. Memang Maya sering bolak-balik ke rumah yang dibangun untuk anak-anaknya tersebut. Diketahui semenjak menikah dengan Irwan Musri, Maya punya tempat tinggal sendiri bersama suami yang masih bertempat di Jakarta. Desain kamar Maya terlihat elegan dan dilengkapi ruang wardrobe yang mewah. Ini Al pernah tidur bareng Bunda nggak di sini? Belum. Anak-anak mah udah nggak pernah tidur sama aku lagi. Bundanya juga jarang sini ya? Nggak, aku cuman kalau misalnya Senin Selasa Rebo biasanya suka di sini. Senin, Selasa, Rabu. Cuman nanti kan berhubung ini hari ulang tahunnya Mas Irwan, jadi aku pulang. Oh, Gitu. Kan sekarang bukan weekend. Ini sih Aurel sih kalau lihat kamar ini pasti suka dia. Lagi lihat wardrobe ya ini. Iya, wardrobe-nya gede. Ya Mahal simple dia. lah. Ini kamar terakhir, kamar 4 lah. Maya dan Al juga menunjukkan ruang favorit mereka pada Atta, yaitu bagian dapur dan ruang bersantai di belakang rumah. Suasana rumah Maya yang saat ini ditinggali oleh ketiga putranya begitu sangat asri. Dalam momen tersebut, Atta pun mengajak berbincang santai Maya, Al, dan juga Dul. Al paling suka makan masakan Bunda apa? Sumur lidah. Sumur lidah? Sumur lidah. Favorit. Lidah apa? Lidah buaya sapi. juga? Ya. Sama apa? Lidah sapi. Lidah sapi? Lidah tapi semur tapi Pakai lidah. Dalam seminggu berapa kali masak buat? Dulu sering ya, kalau sekarang udah kayaknya ojek online aja lebih enak, lebih praktis. Kalau tapi bisa masak loh, Tapi spot enak sih Bun. buat nongkrong. Tapi ada kemungkinan lagi nggak sih Bunda Maya sama Om Dhani duet di satu lagu? Ada kemungkinan nggak? Enggak. Enggak. Mission Impossible. Impossible. Dalam kesempatan tersebut, Atta juga sempat menanyakan keinginan Bunda Maya perihal ingin punya cucu. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Al juga sempat mengungkap keinginannya perihal sedang menabung untuk membangun rumah sendiri.
Sementara itu, sang adik Dul mengungkap keinginannya yang ingin menikah di usia muda. Ngomong sama anak-anak, pokoknya ingat ya, jangan berbuat yang jahat. Oke. Karena kalau buat jahat itu, kamu jangan kaget, ntar akan kembali ke kamu, terus kamu lupa pernah ngelakuin kejahatan itu. Oke. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, diingat, harus baik. Tapi Bunda udah mau punya cucu ya? Belum ya? Belum. Tapi pasti ada pengen dong pengen cucu lagi kan? Iya, malah Kalau punya cucu pasti seneng banget. Bunda pasti sering kesini. Nggak, gue bilang kalau misalnya ada yang punya cucu, kalau misalnya kalian sibuk aja, ntar titipin ke aku gitu. Oh sama kayak ini nenek-neneknya si Amina. Iya. Jadi pada rebutan Iya. jagain anaknya. Kalau apa yang paling pengen dicapai di hidup sekarang? Rumah. Rumah. Rumah dulu. Jadi harus Lagi nabung dia. nabung rumah. Makanya sampai jual M6 ya. Enggak, kalau itu emang udah rongsok itu mobil. Obrak mulu ya. Mulu. Guling mulu ya Pak ya. Kalau dulu apa mimpinya yang paling pengen dicapai? Nikah. Ya itu pastilah nikah. Nikah. Enggak. Kalau aku next goal kan rumah, next goalnya dulu nih. Next goal. Ya nikah. Nikah. Biar halal gitu. Gua kadang iri gitu kalau ngumpul misalkan kayak kemarin sama siapa ya. Ini udah nikah, ini udah nikah. Gua tuh Karena kamu masih muda dulu, ngapain kamu mimpinya tiba-tiba nikah? Nabi Muhammad kan 25 ya sebenarnya. Iya, di bawah 25. Di bawah 25. Lu berapa nikah kemarin? Kan. 25. 25 kan? Pengen ini aja, pengen kayak bunda, ntar kalau udah gede anak-anaknya bisa jadi temen. Enggak jauh umurnya. Ya, kalau dia nikah, gue udah bilang sama dia, dulu kalau kamu nikah, udah kamu bilang sama istri kamu, calon istri kamu, mau nggak tinggal di rumah ini gitu loh. Nah, tuh gimana Dul? Mau nggak? Gue bilang gini, terus soalnya kalau dulu nggak ada, siapa yang jagain rumah ini gitu loh. Mau Ya nggak, Dul? itu masih nanti lah. Tapi kalau ibu sudah memerintah gitu ya udah gitu. Kalau misalnya dulu nikah nih, ya mungkin aku nggak bakal tinggal di sini lagi, mungkin udah sama suami aja Berarti gitu. biaya listrik aku yang nanggung semua. Iya dong. Sementara itu tak hanya Maya, Al dan Dul yang berbagi cerita dengan Atta. Sebaliknya, Atta juga berbagi cerita perihal kehidupan pernikahannya dengan Maya yang diunggah Maya di kanal YouTube pribadinya. Semenjak menikah, kehidupan rumah tangga Atta dan Aurel memang kerap jadi sorotan publik dan selalu menarik disimak. Lantas, benarkah selama menikah Aurel pernah cemburu dengan Atta atau sebaliknya? Ya normal lah, walaupun cewek mau aku juga pasti ada cemburunya, itu normal. Lu cemburu sama Aurel? Cemburuan pasti ada, cuman Kayak gimana? kadar gengsinya yang mungkin kalau cemburuan ya diam terus kayak noleh, malingin muka atau apa gitu. Bukan tipikal yang kayak ngomong, lu kamu jangan gitu dong sama dia, jangan ngapain kamu berdua sama dia. Nggak kayak gitu, maksudku ini kan udah umur dewasa gitu loh, nggak. Ya kayak misalnya kayak suami Bunda Maya cemburu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Jadi kita kan udah hubungannya sudah sangat matang ya, jadi udah nggak pernah yang namanya cemburu tuh udah nggak ada. Jadi misalnya Bunda Maya kerja nih, kan kerja pasti ada cowok-cowok dong, Nggak juri apa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya sama juga, aku juga kayak gitu, mirip lah sama suami Bunda Maya. Tak hanya itu, Maya juga sempat bertanya kepada Atta perihal Aurel yang kabarnya sempat minta dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah belum lama menikah dengan Atta. Bukan gitu sih. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bukan gitu Bun, tapi lebih ke bukan Aurel yang minta, karena kan kita waktu itu kayak namanya orang baru nikah, jadi spending tuh tinggi banget. Aku kan orangnya nggak bisa dimarah-marahin, jadi kalau aku tuh kan orangnya diem santai gitu. Jadi kayak ya udah deh, kamu maunya gimana? Kalau gini-gini ya kita nggak bisa. Gimana mau senyum, mau bahagia, kan kita hidup mau menikah mau senang bahagia, harus saling mengerti, nggak bisa tegang-tegangan leher, aku tegang kamu tegang ya kita. Gimana ya udah kalau gitu ya udah kita namanya kalau laki-laki ya udah kalau aku pernah izin sama orang tua kamu ya aku harus balikinnya ke orang tua kamu lagi. Pernah kayak gitu kamu? Enggak, maksudnya itu obrolan kita. Ya, tapi wajar sih, namanya juga Karena pernikahan awal kan masih penyesuaian ya. Awal tuh bahkan menurutku lebih susah daripada tengah-tengah atau akhir. Bahkan sampai sekarang kita hampir nggak pernah berantem. nggak pernah berantem. Awal tuh banyak, apalagi sebelum nikah berantem mulu. Salah satu hal menarik yang juga berhasil dikuak oleh Maya terkait Atta dan Aurel ialah keduanya ternyata memiliki aturan unik dalam rumah tangga mereka demi menjaga ketentraman dalam keluarga.
Atta dan Aurel sepakat untuk membuat sistem denda setiap kali mereka bertengkar. Uniknya, uang denda tersebut ternyata tak akan dipakai oleh Atta maupun Aurel, melainkan untuk diberikan kepada kalangan kurang mampu. Atta mengungkap soal jumlah uang denda yang ditetapkan saat mereka bertengkar dimulai dari nominal 10 juta rupiah. Jumlah tersebut akan terus bertambah apabila salah satu di antara mereka melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Kadang juga kita gini, bikin peraturan di rumah tangga kita. Jadi kalau misalnya nih kita berantem, salahnya nih siapa nih? Ketika salah itu berulang berkali-kali, nah jadi kita harus nyiapin duit naruh di tengah ini, itu buat zakat. Jadi kita harus ngasih ke yatim piatu ataupun ke orang yang gak mampu. Oke, kalau salah kamu ini hari ini 10 juta ya. Kalau nanti aku ngelakuin, nah aku taruh 20 juta. Jadi naik terus. Jadi misalnya ngelakuin itu lagi 50. Kita itu harus mempelajari dari kesalahan. Gak boleh ngelakuin kesalahan yang sama kalau rumah tangganya mau bagus. Kalau gue kebalik, Apa? makin gue banyak salah. Karena gue mau sedekah. Iya, tapi yakin salah-salah berantem dong suami istri terus. Tiap hari salah-salah terus. Gitu. Maksudnya harus kayak gitu. Kenapa? Lo kok dilangin terus? Karena aku mau sedekah, sayang. Tak gitu. Gitu kan kan. katanya nambah kan, kalau dilangin nambah. Iya, tapi kan masalahnya itu kan masalah yang nggak boleh diulangi. Iya. Jadi ya makin lama makin gede sampai dia takut, misalnya sampai mungkin segitu masih kecil jadi 100, jadi 150, jadi 200. Makin bagus ya. Sedekah makin banyak, makin rezekinya banyak. Iya, itu suatu hal yang bagus dilakukan, tapi itu juga jadi mengingatkan, Bun. Jadi remind.